Sebelum menuju ke pembahasan, pastikan kalian udah nonton seluruh alur cerita anime Gotobun part ke-1 terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang udah nonton, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Berkat Nino berkata bahwa dirinya dan kembar lainnya itu lulus di semua mata pelajaran, membuat Futaro pun tidaklah jadi dipecat. Dan karena tidak jadi dipecat, maka Futaro tetap akan menjadi guru les bagi kelima kembar. Wahayalah. Apakah Nino dan Itsuki juga akan ikut belajar bersama Futaro? Simak aja terus pokoknya ya. Hari pun menjadi pagi. Melihat hasil ujian tengah semester 5 kembar yang ampas, membuat Futaro pun langsung sambat tepat di depan ayahnya sendiri. Merasa kesal karena lagi makan malah mendengar keluh kesah anaknya, ayahnya Futaro pun bilang bahwa 5 kembar pasti akan berubah sama seperti dirinya dulu, dimana sewaktu masih kecil, Futaro ini sangatlah nakal, namun berkat bertemu dengan Rena, membuat dirinya langsung berubah menjadi anak yang rajin belajar. Mendengar akan hal itu dari kakaknya, seketika membuat Raiha langsung menjadi penasaran. Dan tanpa basi-basi lagi, ayahnya pun langsung merebut buku siswa sembari menunjukkan foto milik Futaro sewaktu masih kecil. Raiha pun berspekulasi bahwa Rena atau wanita yang pernah bertemu sewaktu masih kecil itu merupakan cinta pertama milik Futaro. Tapi salah sih, soalnya cinta pertamanya Futaro ya si Takebayashi. Buat yang lupa, ya silahkan simak pembahasan pada part ke-1 ya. Terlepas dari itu, mengingat Futaro suka dengan cewek yang pintar memasak, Miku pun langsung membuatkan makanan untuk si Futaro tercinta. Namun dikarenakan Miku tidak bisa memasak, dirinya pun berulang kali memasak makanan, hingga Futaro dan Yotsuba bilang bahwa makanannya tuh rasanya enak. Nah, akibat terlalu banyak mencoba makanan, justru membuat Futaro ini malah sakit akibat kekenyangan. Tentu dong, melihat pria yang dicintainya sakit, Miku pun langsung pergi keluar untuk membeli obat, sementara Yotsuba bertugas buat ngejagain si Futaro. Dikala gabut sembari menunggu obat, Yotsuba pun bercerita, berkat Futaro membuat kembar lainnya perlahan-lahan mulai berubah. Ketika Futaro bertanya kenapa Yotsuba selalu mendukung dirinya, Yotsuba pun menjawab bahwa sebenarnya dirinya suka dengan si Futaro. Hayalah, tapi bohong, ucap si Yotsuba. Tapi beneran ding, lah yang bener bohongan atau enggak? Kalau di animenya sih belum dijelasin, tapi bagi kalian yang penasaran, bisa langsung simak pembahasan manganya pada Arts Yotsuba si Sad Girl. Terlepas dari itu, mengingat wisata sekolah sudah dekat dan dikarenakan Futaro malah AFK di kelas, membuat para murid sepakat untuk menunjuk Futaro sebagai panitia uji nyali. Mengetahui bahwa Futaro jadi panitia uji nyali sendirian tanpa basi-basi lagi, Yotsuba pun akan membantunya, meskipun dirinya sudah menjadi panitia pada Api Unggun. Sembari belajar di perpustakaan, Yotsuba pun bilang bahwa Api Unggun pada wisata sekolah nanti terdapat sebuah legenda, yakni barang siapa yang berdansa atau berpegangan tangan ketika Api Unggun dimulai, maka hubungannya akan terikat selamanya, bisa sampai nikah lah gampangnya. Tentu dong, mendengar akan hal itu membuat Miku pun tertarik dengan legenda Api Unggun. Di sisi lain, dikarenakan ada acara pemotretan, membuat Ichika pun tidak bisa ikut belajar. Sebelum pergi, Ichika pun meminta email milik Futaro agar supaya Futaro bisa mudah untuk dihubungi. Dan benar aja, tepat setelah mendapatkan email, pesan pertama dari Ichika yakni menyuruh Futaro untuk meminta email milik kembar lainnya. Jika Futaro menolak, maka Ichika akan menyebarkan foto milik Futaro yang sedang tertidur di pangkuannya sewaktu festival kembang api. Wayalah. Tek. Secara singkat di sini Futaro berhasil mendapatkan email milik Miku, Ichika dan juga Itsuki. Karena kebetulan Nino juga ada di dekat Itsuki, Futaro pun juga ingin minta sekalian. Pada awalnya Nino tidak mau memberikan emailnya, namun dikarenakan Futaro terus menggodanya, pada akhirnya Nino pun mau memberikan emailnya, asalkan Futaro memberikan sebuah kertas. Mengingat saat ini Nino tuh nggak bawa HP, dikasih deh buku siswanya.
Sembari menunggu Nino menulis, Futaro pun sekalian minta email milik Yotsuba. Ketika Yotsuba menunjukkan HP-nya, terdapat telepon dari ketua klub basket yang mengajak Yotsuba untuk datang pada klub basket. Dikira mau melarikan diri, Futaro pun langsung segera mengejar Yotsuba, meninggalkan buku siswa miliknya kepada si Nino. Pergi deh. Anehnya, Yotsuba yang dikenal selalu membantu orang tanpa pamrih, justru malah menolak akan ajakan untuk bergabung pada klub basket. Tentu dong mendengar akan hal itu, ketua klub pun langsung membujuknya dengan berkata bahwa Yotsuba sangat berbakat dalam bidang olahraga. Jadi sayang kalau bakatnya tuh tidak digunakan. Namun meskipun begitu, Yotsuba tetap menolak akan tawaran itu. Lah, emangnya kenapa? Meskipun Yotsuba tidak berbakat dalam bidang akademis atau bidang pelajaran, akan tetapi terdapat orang yang selalu mendukungnya meskipun bisa dibilang Yotsuba ini bodohnya kelewatan. Dan orang yang dimaksud oleh Yotsuba yakni adalah si Futaro. Hari pun menjadi malam. Sebelum tidur, Futaro pun mengecek kembali email milik 5 kembar. Tak disangka dari kelima kembar, ternyata email milik Nino masih belum Futaro dapatkan. Lebih parahnya lagi, Nino juga membawa buku siswa di mana di dalamnya terdapat foto milik Futaro sewaktu masih menjadi anak nakal. Wayalah. Tentu dong karena ingin menjadi contoh yang baik, Futaro pun tidak ingin foto masa kecilnya dilihat oleh orang lain. Mengingat guru tuh harus mengajarkan hal yang baik untuk muridnya. Masa guru berandalan sih dalam pikirnya. Hari pun berganti dan tanpa basi-basi lagi, Futaro pun langsung pergi ke apartemen untuk mengambil buku siswa yang dibawa oleh Nino. Berkat izin dari Miku, membuat Futaro dapat masuk ke dalam kamar milik si Nino. Tentu dong karena ada seorang pria di kamarnya, membuat Nino pun langsung berteriak dengan sangat amat kerasnya. Dimarahin deh sama si Nino. Terlepas dari itu, mengingat kembar lainnya sudah menggunakan anting, membuat Nino pun juga ingin menindik telinganya sendiri. Dan jika Futaro mau buku siswanya dikembalikan, maka dirinya harus membantu Nino dalam menindik telinganya. Pergi deh mereka berdua. Sesampai di kamar, Futaro pun bilang bahwa ditindik telinganya tuh rasanya sangat sakit sekali. Namun dikarenakan Futaro belum pernah mengalaminya, membuat Nino pun tidak percaya akan hal itu. Padahal sewaktu masih kecil, telinga milik Futaro ini juga pernah ditindik. Dikala mau menindik dan karena ingin balas dendam atas sikapnya, Futaro pun langsung segera menakut-nakuti si Nino. Nino yang merasa kesal akan hal itu, langsung menendang Futaro tepat pada bagian kakinya. Akibat dari itu, membuat buku siswanya pun terjatuh dengan posisi terbuka. Tak disangka, setelah melihat foto anak berandalan, justru malah membuat Nino seketika langsung menjadi terpesona. Agar supaya tidak ketahuan, Futaro pun bilang bahwa foto itu adalah foto saudaranya yang bernama Kintaro. Padahal kenyataannya, Kintaro atau anak berandalan itu ya fotonya si Futaro. Dengan cepat Nino pun memohon agar supaya di suatu hari nanti dirinya dapat dipertemukan dengan si Kintaro. Setuju deh biar cepat selesai. Untungnya ketika Nino melihat foto lama milik Futaro, dirinya tidak melihat foto yang berada di sampingnya. Di mana di samping foto itu terdapat foto milik Rena selaku cinta pertama dan juga merupakan orang yang telah merubah Futaro dulu. Ingin bernostalgia dengan masa lalu, Nino pun juga ingin menunjukkan foto masa kecilnya. Namun dikarenakan Futaro tidak tertarik, Nino pun segera membawa foto album itu menuju ke kembar lainnya. Tak disangka bahwa foto masa kecil milik kelima kembar itu terdapat Rena selaku cinta pertama milik si Futaro. Dan salah satu dari kelima kembar itu ada yang menyamar dan pernah bertemu dengan Futaro di masa lalu. Hayalah, siapakah orang yang menyamar menjadi Rena? Apakah itu Itsuki, Nino, Ichika, Miku, atau bahkan Yotsuba? Simak aja terus pokoknya ya. Tak terasa beberapa minggu pun telah berlalu dan sebentar lagi siswa kelas 2 akan mengadakan wisata sekolah.
Dikarenakan kelasnya Ichika mengadakan rapat dan kebetulan Ichika ada acara pemotretan, Ichika pun menyuruh Miku untuk menyamar menjadi dirinya. Intinya Miku nyamar jadi Ichika biar bisa ikut rapat lah. Futaro yang penasaran kenapa Miku bisa menjadi Ichika, secara diam-diam dirinya pun pergi mengikutinya. Namun sayang, ternyata acara rapat kelas itu cuman hoaks, dan yang menyebarkan hoaks itu adalah Maeda selaku teman kelasnya Ichika. Alasan kenapa Maeda berbohong yakni dirinya ingin mengajak Ichika untuk berdansa pada acara Api Unggun. Karena ya bagaimanapun, pada Api Unggun terdapat sebuah legenda yang dapat membuat hubungan percintaan dapat bertahan selama-lamanya. Buat yang lupa, ya silahkan simak ulang ya bro. Oh, karena Ichika aslinya adalah Miku, dirinya pun akan memberikan jawabannya pada esok hari, biar dijawab sama Ichika yang asli lah. Akan tetapi, tidak semudah itu Fergianti. Maeda yang merupakan lelaki sejati langsung ingin mendengarkan jawabannya saat ini juga. Tentu dong, karena Ichika aslinya adalah Miku, seketika membuat Miku pun menjadi kebingungan mau memberikan jawaban apa. Futaro yang gak tega melihat akan hal itu langsung datang dan mengajak Ichika untuk segera pergi. Merasa tidak terima karena Ichika dibawa pergi, Maeda pun berkata, kenapa Ichika malah suka sama lelaki ampas seperti Futaro. Mendengar akan hal itu, dengan spontan Miku atau Ichika pun berkata bahwa Futaro itu sangatlah keren dan dirinya juga telah berjanji akan berdansa ketika acara Api Unggun nanti. Wayalah, Maeda yang melihat mereka berdua bergandengan tangan hanya bisa pasrah dan menyerah untuk mendapatkan si Ichika. Pergi deh mereka berdua. Hari pun menjadi sore. Setelah pulang dari sekolah, 5 kembar pun sepakat untuk membelikan Futaro sepasang baju, biar pas wisata sekolah nanti tuh nggak malu-maluin lah. Dan dari semua pilihan baju yang ada, tak disangka baju pilihan Ninolah yang paling cocok untuk si Futaro. Terlepas dari itu, mendapati info dari ayahnya bahwa Raiha sakit sedangkan ayahnya saat ini sedang pergi bekerja. Dengan cepat Futaro pun langsung segera pulang menuju ke rumahnya. Hari pun menjadi pagi. Dikarenakan Futaro lebih mentingin adiknya, dirinya pun memutuskan untuk tidak ikut serta pada wisata sekolah. Toh kalau ikut juga udah tertinggal oleh bus sekolahan. Namun siapa sangka ketika ayahnya pulang kerja, terdapat Itsuki yang juga datang pada rumah mereka. Lah, emangnya kenapa? Dikarenakan Futaro tidak berangkat, secara otomatis tidak ada orang yang menjadi panitia uji nyali. Karena nggak ada, para guru meminta Itsuki untuk menjadi panitia uji nyali. Karena Itsuki sangat takut jikalau berurusan dengan hal goib, dirinya pun menghampiri Futaro dan membawanya ikut wisata agar supaya bisa menjalankan tugasnya sebagai panitia uji nyali. Dan karena mereka juga membawa mobil pribadi, jadi ketinggalan bus sekolah mah juga bodoh amat. Namun sayang meskipun begitu, mengingat saat ini sedang hujan salju, membuat mereka pun terjebak di jalan akibat macet. Karena jika dipaksa untuk berjalan itu tidak mungkin, membuat mereka terpaksa harus mampir ke penginapan untuk beristirahat. Hari pun menjadi sore. Untuk memastikan kembali, Ichika pun bertanya kepada Miku terkait acara dansa pada Api Unggun. Dikarenakan Miku percaya bahwa Ichika tidak akan merebut Futaro, Miku pun memperbolehkannya. Toh ini semua juga gara-gara si Miku. Di sisi lain, agar supaya kakaknya dapat menikmati wisata sekolah, Raiha selaku adiknya pun memberikan sebuah jimat bertujuan agar supaya kakaknya selalu baik-baik aja. Hingga tak terasa, hari pun menjadi malam. Mengingat Futaro adalah seorang pria dan agar supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, 5 kembar pun sepakat untuk mengubah gaya rambutnya biar si Futaro bingung kalau mau sama salah satu dari mereka. Tidur deh mereka semua. Namun siapa sangka ketika hari menjadi pagi, justru malah salah satu dari kelima kembar lah yang mencoba untuk dengan si Futaro. Hayalah. Tentu dong melihat akan hal itu seketika membuat Itsuki langsung menjadi panik. Karena ya bagaimanapun hubungan mereka hanyalah sebatas murid dan juga guru. Nggak boleh ada percintaan lah. Terlepas dari itu tak disangka ternyata para murid di sekolahan juga menginap di tempat yang sama. Akibat mereka juga terjebak oleh badai salju. Pergi bareng nih.
Hari pun berganti, di kala masa kelompok, tidak sengaja Futaro pun bertemu dengan si Maeda. Masih tidak terima dikarenakan Futaro berpacaran dengan Ichika, Maeda pun langsung datang tepat di depan matanya. Mengingat Futaro menjadi panitia uji nyali, dirinya pun memberikan sebuah nasihat bahwa acara uji nyali itu bersifat bebas. Maka dari itu, Maeda bisa memanfaatkan hal ini untuk mengajak cewek random pada kelasnya. Siapa tahu jodoh lah. Dan benar aja ketika hari menjadi malam sesuai janji, Yotsuba pun benar-benar menemani Futaro dalam menjadi panitia uji nyali. Berkat saran dari Futaro, Maeda pun berhasil mengajak satu biji cewek random di sekolahannya. Dan berkat peran Futaro dan juga Yotsuba, membuat Maeda dan pasangannya pun ketakutan, Miku dan Ichika malah menjadi marah, sementara Nino dan Itsuki langsung lari akibat ketakutan. Nah, dikarenakan Nino lari ke arah yang salah di mana ujungnya adalah jurang tanpa basi-basi lagi, Futaro pun langsung segera mengejar si Nino. Tek 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 tek, setelah mencari kesana kemari, pada akhirnya Futaro pun berhasil menemukan si Nino. Dikarenakan Futaro menggunakan wig atau rambut palsu yang berwarna orange, membuat Nino pun mengira bahwa pria yang ada di depannya yakni Kintaro selaku saudaranya si Futaro. Anehnya, meskipun diperlakukan kasar dan Kintaro juga ngomongnya aneh-aneh, bukannya marah, justru membuat Nino malah semakin menjadi jatuh cinta. Tidak berhenti sampai di situ aja, melihat pada kening Futaro atau Kintaro yang terdapat luka, dengan cepat Nino pun langsung memberikan plester biar tidak terinfeksi. Anjas. Namun suasana romantis itu langsung berubah ketika mereka mendengarkan suara hantu yang berasal pada ujung hutan. Futaro yang ternyata takut sama hantu, langsung segera lari akibat dirinya merasakan ketakutan yang sangat dalam. Di sisi lain sambil berlari, melihat tempat yang agak terang membuat Nino pun mengira bahwa tempat itu adalah jalan keluar dari ujung hutan. Bahkan tetapi ketika Nino lari menuju ke sana, ternyata tempat terang yang dilihatnya itu adalah ujung jurang. Wayalah, tentu melihat Nino yang terjatuh, dengan cepat Futaro pun langsung lari untuk segera menyelamatkannya. Namun akibat dari itu, justru malah membuat Futaro lah yang jadi gantian jatuh. Bahkan tetapi berkat jimat yang diberikan oleh Raiha, Nino pun juga berhasil untuk menyelamatkan si Futaro ini. Sama-sama nyelamatin lah. Dikarenakan adrenalin tubuh sudah habis, seketika membuat tubuh Nino gemetar akibat ketakutan. Untuk memanfaatkan momen ini, Nino pun meminta Kintaro untuk memegang tangannya agar supaya rasa takutnya tuh bisa menjadi hilang. Namun bukannya dipegang, Kintaro atau Futaro justru malah memberikan jimat milik Raiha yang konon katanya jimat ini dapat memberikan suatu keberuntungan. Merasa bahagia karena telah bertemu dengan Kintaro tanpa basi-basi lagi, Nino pun langsung mengajaknya untuk berdansa ketika api unggun nanti. Wayalah, dikala suasana sudah menjadi romantis dan ketika ingin menjawab, secara tiba-tiba terdengar suara hantu. Yang ternyata dari tadi hantu itu adalah suaranya Itsuki yang sedang menangis. Dan tepat ketika Itsuki datang, keberadaan Kintaro pun juga menghilang entah pergi kemana. Di sisi lain, Miku yang mulai curiga pun bertanya kepada Ichika tentang perasaannya kepada si Futaro. Ichika yang sadar bahwa Miku cemburu, langsung mengajak Miku untuk bertukaran berdansa. Namun agar supaya adil, Miku tetap menyuruh Ichika untuk pergi berdansa. Karena ya bagaimanapun, semua ini juga salahnya si Miku. Hari pun menjadi malam. Ingin meluruskan kesalahpahaman yang ada, Futaro pun langsung menghampiri Nino untuk memberitahu akan kebenarannya. Namun ketika dicari, secara tiba-tiba keberadaan Nino pun juga menghilang entah pergi kemana. Ketika bertanya kepada Miku tentang Nino ada di mana, justru malah membuat Miku seketika langsung menjadi cemburu. Kenapa Futaro malah nyari Nino bukan dirinya dalam pikirnya. Daripada gabut gak tahu mau ngapain, Futaro pun memutuskan untuk membantu Yotsuba sembari mencari Nino.
Tak disangka ketika mengangkat kayu, Futaro ini malah bertemu dengan si Ichika. Dikarenakan Ichika merupakan anak yang paling tua atau lahir duluan, Futaro pun meminta tips agar supaya dirinya bisa lebih dekat dengan kembar lainnya. Ichika pun memberitahu, jika berbicara dengan Nino, usahakan menggunakan nada yang agak kuat. Kalau Itsuki dengan nada lembut, Yotsuba pakai nada biasa aja, Ichika dengan nada lembut, dan untuk Miku, Ichika malah nggak mau ngasih tahu. Wayalah. Merasa bersalah karena mengajak berdansa tanpa sepengetahuannya dan juga Futaro ada janji dansa sama Nino sebagai Kintaro. Di sini Futaro pun menyarankan untuk membatalkan dansa pada api unggun. Namun tak disangka setelah mendengar akan hal itu, justru malah membuat Ichika seketika langsung menjadi menangis. Tepat ketika Ichika menangis, secara tiba-tiba muncul seseorang yang ingin mengangkat kayu. Tidak ingin dilihat karena sedang menangis, membuat Ichika pun langsung segera bersembunyi bersama si Futaro. Karena kayu di gudang juga udah habis, maka orang asing itu pun segera mengunci gudang, meninggalkan Futaro dan Ichika secara berduaan. Anjas. Pada awalnya Futaro ingin merusak pintu agar supaya mereka bisa keluar dari dalam gudang. Namun jika pintu dirusak maka alarm akan berbunyi dan itu akan menimbulkan masalah baru, membuat Futaro pun langsung segera mengurungkan akan niatnya. Agar supaya nggak masuk angin akibat kedinginan, Futaro pun segera mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun kecil-kecilan. Sembari menunggu kayunya terbakar, Ichika pun bercerita mengenai kehidupan kelima kembar. Meskipun ya Futaro tidak tertarik akan cerita itu. Akan tetapi suasana langsung berubah ketika Ichika bilang bahwa dirinya akan keluar dari sekolah dan lebih memilih untuk gelut di dunia perfilman. Mengira bahwa Futaro akan menghentikan akan niatnya, ternyata Futaro malah langsung mendukungnya. Karena ya bagaimanapun, Futaro lebih senang jika seseorang melakukan hal yang disukainya dengan serius. Dikala suasana sudah agak menjadi tenang, Ichika pun mau membatalkan dansa, asalkan Futaro mau berdansa dengan Ichika pada gudang ini. Mengingat Futaro juga telah membuat api unggun secara kecil-kecilan. Alasan lain Futaro tidak mau berdansa, yakni agak terganggu dengan legenda api unggun, di mana pasangan yang berdansa maka hubungannya akan bertahan hingga selama-lamanya, atau dapat jaminan bakal nikah lah. Mendengar akan legenda itu, membuat Ichika pun seketika langsung menjadi syok. Karena ya bagaimanapun, Ichika sama sekali tidak tahu akan legenda itu. Ditambah lagi dirinya sudah berjanji kepada Miku bahwa dirinya akan mendukung hubungannya dengan si Futaro. Bahkan karena saking syoknya, Ichika pun sampai nendang kayu sehingga membuat kayunya pun menjadi terjatuh. Melihat kayu yang terjatuh tepat ke arah Ichika tanpa basi-basi lagi, Futaro pun langsung menarik Ichika biar tidak kejatuhan kayu. Tentu dong karena udah diselamatkan dan melihat wajah Futaro tepat di depan matanya, membuat Ichika malah jadi jatuh cinta kepada Futaro. Tapi sebenarnya semenjak festival kembang api atau sewaktu masih SD, Ichika ini udah mulai suka dengan si Futaro. Cuman ya disembunyikan aja lah. Apakah Ichika itu adalah Rena? Mengingat Rena pernah bertemu dengan Futaro sewaktu masih SD atau kecil. Simak aja terus pokoknya ya. Mendeteksi getaran dan juga pintu rusak akibat terkena kayu, membuat sensor gudang pun langsung berbunyi dengan sangat kerasnya. Untuk menghentikan sensor, seseorang harus membuka pintu gudang menggunakan sebuah kunci. Jika dalam 5 menit pintu tidak segera dibuka, maka para penjaga akan segera datang menuju ke gudang. Di sisi lain, dikarenakan Itsuki dan Miku yang mulai khawatir, mereka berdua pun berinisiatif untuk segera mencari Ichika. Dari sini Itsuki pun semakin yakin bahwa orang yang mencoba mengkisu Futaro di kamar yakni si Ichika. Setelah mendengar penjelasan dari Yotsuba, Itsuki pun berspekulasi bahwa Futaro dan Ichika saat ini sedang berada di gudang. Mengetahui akan hal itu, membuat Miku yang tadinya udah khawatir seketika langsung berubah menjadi panik. Pergi deh mereka berdua ke gudang. Dan benar aja, sesampai di sana terlihat Futaro dan Ichika yang sedang berada di dalam gudang secara berduaan. Tentu dong melihat Futaro dan Ichika yang berduaan membuat Miku pun seketika langsung menjadi syok. Namun karena hari ini sudah menjadi malam, mereka semua pun memutuskan untuk segera pulang.
Hari pun menjadi pagi. Mengingat kemarin malam kedinginan di dalam gudang, membuat Futaro dan Ichika pun mendadak sakit demam. Dikala suasana sudah agak menjadi tenang, Itsuki pun mengklarifikasi apakah benar Ichika yang telah mencoba untuk mengkisu si Futaro. Dengan cepat tanpa basi-basi lagi, Ichika pun langsung mengiyakannya. Ichika juga bilang bahwa Futaro itu sebenarnya merupakan orang yang sangat baik. Jika tidak percaya, maka ya buktikanlah sendiri, ucap si Ichika. Di sisi lain, tidak ingin menyia-nyiakan wisata sekolah, Yotsuba pun mengajak Futaro untuk bermain ski meskipun Futaro saat ini sedang sakit demam. Di sini mereka semua sepakat untuk bermain kejar-kejaran menggunakan ski. Meskipun Ichika saat ini sedang sakit, akan tetapi dirinya juga ingin ikut kejar-kejaran menggunakan ski. Terlepas dari itu, di sini Yotsuba bertugas sebagai pengejar atau yang jaga, sementara kembar lainnya dan juga Futaro yang akan dikejar. Ketika permainan dimulai, mengingat semasa hidupnya Futaro belum pernah menggunakan ski, membuat dirinya pun tidak bisa mengendalikannya. Melihat Futaro yang akan menabrak pohon dari kejauhan, Ichika pun langsung memanggil nama Uesugi-kun. Nabrak pohon deh jadinya. Setelah menabrak pohon dan karena malu, Futaro pun langsung segera pergi dari tempat itu. Nah, ketika menggaruk kepala akibat sakit, tidak sengaja plester yang berada di kepalanya pun terjatuh ke arah tanah. Dikarenakan plester itu hanya Nino yang punya dan kebetulan juga ada di sini, membuat Nino pun mengira bahwa pria yang ada di depannya yakni si Kintaro. Tentu dong, melihat pria yang dicintai berada tepat di depan mata, Nino pun langsung segera menghampirinya. Namun dikarenakan panik dan takut ketahuan, Futaro pun juga langsung lari meninggalkan si Nino ini. Nggak taunya Yotsuba juga sedang mengejar si Futaro. Dikala udah pasrah menerima akan kenyataan, tak disangka Futaro langsung ditarik masuk ke rumah salju buatannya si Miku. Secara singkat agar supaya Yotsuba naik skinya nggak cepet-cepet amat, Miku pun berencana untuk menyuruh Yotsuba membawa barang berat agar supaya kecepatannya bisa menjadi melambat. Namun dikarenakan Yotsuba bisa memiliki energi yang banyak dan ahli dalam olahraga itu berkat usahanya, Futaro pun bilang bahwa mereka harus bersikap adil. Karena ya bagaimanapun, Yotsuba naik skinya itu bisa cepat ya dikarenakan usahanya sendiri. Setelah mendengar kata menghargai usaha dan bersikap adil bukan setara, seketika membuat Miku pun langsung menjadi tercerahkan. Nah, menyadari bahwa Ichika juga suka sama si Futaro, Miku pun segera menelpon Ichika dan berkata, intinya sih, kalau mau war atau gelut, mari kita bertindak secara adil bukan setara. Maksudnya kalau mau ngedapetin Futaro ya secara adil lah. Mendengar akan hal itu dari Miku, membuat Ichika pun langsung menjadi kaget. Di sisi lain, dikarenakan Itsuki dari tadi main ski tapi nggak pulang-pulang, Ichika pun menyuruh kembar lainnya untuk segera mencarinya. Dikala mencari dan karena Futaro sedang sakit demam, membuat kondisi tubuhnya pun semakin memburuk. Lebih parahnya lagi, meskipun kembar lainnya telah mencari, tidak ada satupun dari mereka yang melihat si Itsuki. Wayalah. Mengira Itsuki tersesat di area terlarang dan area tersebut sangat berbahaya, Nino pun langsung segera pergi untuk memanggil tim penyelamat. Namun tak disangka, kekhawatiran dan usaha Nino langsung dicegah oleh si Ichika. Futaro yang merasa curiga akan hal itu, langsung mengajak Ichika untuk mencari Itsuki melalui kereta terbang atau apalah namanya, saya nggak tahu. Ketika naik kereta terbang, Futaro pun menunjuk seseorang sembari berkata, bukankah itu adalah Itsuki? Sepertinya bukan, jawab si Ichika. Dan yup, faktanya orang yang ditunjuk oleh Futaro adalah seorang laki-laki. Dari sini Futaro pun sadar bahwa Ichika yang berada di sampingnya yakni adalah si Itsuki. Lah, kenapa kok bisa tahu? Pertama, Futaro tahu bahwa penglihatannya Itsuki itu lumayan buruk. Makanya Futaro sengaja menunjuk seorang laki-laki. Dan ketika Futaro kecelakaan pas main ski, Ichika palsu tuh memanggil nama Uesugi-kun, padahal Ichika yang asli biasanya itu memanggil nama Futaro-kun, jadi bukan Uesugi-kun.
Setelah berhasil menebak dan karena kondisi tubuhnya semakin memburuk, pada akhirnya Futaro pun pingsan sembari bersandar pada bahu milik si Itsuki. Wayalah, tentu dong melihat Futaro yang sakit, 5 kembar pun langsung segera membawanya pergi menuju ke UKS. Merasa bersalah karena telah memperparah kondisinya, Itsuki pun menawarkan diri untuk menjaga Futaro di ruang UKS. Namun dengan cepat, Futaro pun langsung menolaknya sembari berkata bahwa dirinya sakit itu bukan karena mereka semua. Sebelum pergi, Futaro pun menghampiri Nino sembari berkata dikarenakan ada urusan keluarga membuat Kintaro jadi pulang duluan. Agar Nino tidak kecewa, Futaro pun berpesan agar supaya Nino bisa cepat kembali ceria. Anjas. Hari pun menjadi malam dan sesuai agenda bahwa acara api unggun akan segera dimulai. Berkat Maeda nggak jadi dansa sama si Ichika, justru membuat dirinya berhasil menemukan pujaan hatinya. Dan jauh di masa depan nanti, Maeda dan kekasihnya ini juga akan menikah sama seperti Futaro. Di sisi lain, Miku yang sadar bahwa Ichika telah masuk ke medan pertempuran langsung mendeklarasikan perang kepada Ichika bahwa dirinya itu suka dengan si Futaro. Agar supaya bisa bersaing dengan adil, Miku pun berpesan Ichika atau kembar lainnya itu boleh berbuat sesuka kalian karena Miku yakin bahwa dirinya yang akan menjadi seorang pemenang. Aja, setuju deh Ichika. Sementara itu, Yotsuba yang ditugaskan untuk membawa barang milik Futaro ke ruang UKS tidak sengaja dirinya melihat buku panduan wisata. Meskipun Futaro bilang tidak tertarik, namun pada kenyataannya pada buku panduan wisata, Futaro telah membuat berbagai macam kegiatan yang ingin ia lakukan. Jadi sebenarnya Futaro tuh juga tertarik lah. Tentu dong melihat akan hal itu membuat Yotsuba pun semakin merasa bersalah karena gara-gara dirinya membuat kondisi Futaro yang tadinya udah sakit jadi malah semakin tambah sakit lagi. Wakan tetapi semua itu berubah ketika Itsuki melihat catatan kecil untuk si Raiha, di mana catatan itu bertuliskan Futaro sangatlah bahagia karena selama wisata sekolah dirinya selalu dibantu oleh si Yotsuba. Yotsuba pun bertanya apakah Futaro benar-benar merasa bahagia. Tanyakan sendiri pada orangnya, jawab si Itsuki. Ingin mendengarkan jawaban dari orangnya langsung tanpa basi-basi lagi, Yotsuba pun langsung segera pergi ke UKS untuk bertemu si Futaro. Begitu juga dengan si Itsuki yang diam-diam mengikuti Yotsuba sehingga dirinya juga ikut menyelinap ke dalam ruang UKS. Dikarenakan area sekitar gelap gulita ditambah penglihatannya buruk, Itsuki pun perlahan-lahan mencari saklar di tembok untuk menghidupkan lampu. Oh, tak disangka ketika menghidupkan lampu, terdapat kembar lainnya yang juga menyelinap ke dalam ruang UKS secara diam-diam, termasuk juga Nino. Hayalah, apakah Nino udah melupakan Kintaro dan pindah haluan ke Futaro? Simak aja terus pokoknya ya. Terlepas dari itu, ketika acara api unggun dimulai dan mengingat ibunya dulu selalu memegang tangan anaknya ketika sedang sakit, mereka semua pun juga memegang tangan milik Futaro dengan harapan agar supaya Futaro bisa segera sembuh. Meskipun telah dikelilingi oleh 5 wanita cantik, Futaro pun langsung segera mengusir mereka semua dikarenakan mereka ini terlalu berisik, pengen segera tidur lah. Dan ceritanya pun juga berakhir sampai di sini aja. Lah, kok nanggung amat sih? Ya iyalah, tapi tenang, kelanjutannya akan kalian temukan pada season kedua nanti. Secepatnya akan saya buat. Sambil menunggu season kedua dibikin, kalian bisa nonton anime bertema sekolahan seperti Seishun Butayaro, di mana wanita cantik dan juga terkenal malah berpacaran dengan seorang pria biasa. Atau kalau enggak ya anime Classroom of the Elite, di mana MC atau karakter utama merupakan karakter yang overpower dan juga jenius. Pokoknya ya gue banget lah. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Gotobun part kedua. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay grounded and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.